Sulawesi Utara memiliki banyak unggulan mulai dari wisata hingga potensi ekonominya. Dan dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun angka kemiskinan dan juga rasio ketimpangan berhasil turun secara signifikan. Segudang prestasi pun ditorehkan. Nah, lantas bagaimana Sulawesi Utara menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan? Kami akan membahasnya bersama calon gubernur petahana Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, dalam program Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Berpenduduk lebih dari 2,7 juta jiwa, Sulawesi Utara punya banyak potensi dan keunggulan. Mulai dari keindahan alam, keragaman budaya, hingga potensi ekonomi unggulan lainnya. Bahkan, sebelum pandemi COVID-19 melanda, kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya. Baru-baru ini, Sulawesi Utara juga berhasil menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, di mana di bawah kepemimpinan Gubernur Oli Dondo Kambe berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 600% dalam kurun waktu 4 tahun. Bahkan, di tengah krisis pandemi COVID-19, Sulawesi Utara mampu mengekspor komoditas rempah dan ikan nila hingga ke Jepang. Dalam penanganan COVID-19, Pemprov Sulawesi Utara terus menggencarkan sosialisasi 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tak hanya itu, bantuan untuk warga Sulawesi Utara juga terus disalurkan. Selain itu, secara persentase, penduduk miskin di Sulawesi Utara dalam 4 tahun berhasil turun dari 2 digit menjadi 1 digit. Berdasarkan data BPS Sulawesi Utara, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat 7,62%. Angka ini lebih rendah dari rata nasional yang mencapai 9,78%. Sementara, untuk angka rasio Gini atau ketimpangan juga berhasil diturunkan menjadi 0,37 pada Maret 2020. Di tengah krisis pandemi COVID-19, Sulawesi Utara juga terus mendorong konektivitas antar wilayah. Salah satunya melalui jalan tol pertama yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo. Jalan tol Manado Bitung yang memiliki panjang 26 km diharapkan mampu menunjang kegiatan usaha dan mobilitas masyarakat serta integrasi kawasan wisata dan industri di Sulawesi Utara. Dan untuk membahas lebih lengkap bagaimana Sulawesi Utara menghadapi COVID-19, sudah hadir calon gubernur petahana Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe. Pak Oli, selamat datang di Jakarta dan terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Pak Oli, sudah berbulan-bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 dari awal tahun ini ya Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, Pak? Saya kira hampir 7 bulan lah. Hampir 7 bulan kita menghadapi situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan sejak saya keluar ini saya sudah cuti dari gubernur. Tetapi sebelum saya cuti, pertama kita melakukan evaluasi pada saat kita dinyatakan banyak COVID yang datang terjangkit di Sulawesi Utara, kita lakukan evaluasi pertama apa yang harus kita lakukan. Nah, tentunya kita langsung mempersiapkan segala sesuatu. Pertama kami mempersiapkan rumah detensi atau rumah singgah bagi orang yang akan berkunjung ke Sulawesi Utara. Oke, jadi ada saringannya ya Pak ya sebelum berkunjung ke sebelum Sulawesi Utara. Orang yang mau berkunjung, kita buat rumah detensi karena banyak warga-warga Sulawesi Utara yang ada di luar Sulawesi Utara yang ingin kembali. Pada saat itu awal-awal Maret lah. Tadi kita bikin rumah detensi, ada 5 rumah detensi yang kita bikin. Sehingga waktu mereka masuk kita lakukan langsung pemeriksaan. Pemeriksaan, rapid test dan segala macam. Apabila ada reaktif, tentu kita lakukan isolasi. Apabila dia belum reaktif, kita 2 minggu dia isolasi di rumah. Itu yang pertama yang kita lakukan pada saat awal-awal Maret. Nah, dalam pelaksanaan kemudian setelah selama berjalan dengan situasi kondisi yang ada, saya kira kita tahu persis semua posisi berjalannya virus ini kan berjalan terus. Sampai hari ini tercatat di Sulawesi Utara kurang lebih ada
4.662. Yang 4.600-an 4.662 sampai hari ini yang terjangkit. kasus ya Pak ya, kasus COVID-19. Kasus COVID. 4.000. Yang meninggal kurang lebih 179. Oke. Nah, terus yang saat ini yang masih ini tinggal 633, selebihnya 3.000 sekian itu sudah sembuh. Sudah dinyatakan sembuh. Sudah dinyatakan Oke, sembuh. oke. Nah, dari 633 ini juga saya kira kita bisa pisahkan yang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu 10%. Oke. Yang sisanya itu ada yang masih di rumah detensi kita, rumah singgah kita, Oke. ada yang di Rumah rumah pribadi. pribadi masing-masing. Baik, Jadi arti kata penanganan kita ini kalau kita melihat bahwa yang bersangkutan tidak bisa dalam lingkungannya tidak bisa melakukan isolasi mandiri, ya terpaksa kita masukkan di rumah detensi. Kalau dia bisa melakukan isolasi mandiri sendiri, setelah kita periksa, ya dia silahkan dia isolasi. Nah, fasilitasnya seperti apa Pak di rumah detensi? Apakah tenaga medis juga lengkap di sana lengkap, ya Pak ya? Lengkap, karena itu dulu Bapelkes. Jadi kita memang punya program, itu kapasitas ada 200 tempat tidur. Oke. 200 tempat tidur, balai pelatihan kesehatan kita yang kita upgrade menjadi rumah sakit darurat untuk yang terjangkit. Jadi kita juga ada rumah sakit darurat terjangkit, ada memang rumah singgah, itu balai diklat. Balai diklat kita rapikan juga untuk sementara kalau ada yang harus kita isolasi. Baik, jadi aman untuk dikatakan bahwa sekarang di Sulut ini jumlah rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19 masih cukup, sangat sangat terkendali ya cukup Pak kita, ya? karena kita mempunyai rumah sakit yang menjadi tugas itu ada 5 rumah sakit dan ada 15 rumah sakit pendukung. Jadi sehingga tempat tidur rumah sakit masih cukup. Karena kita bila-bila yang perlu dirawat di rumah sakit, itu sana. Yang tidak perlu rawat di rumah sakit, masuk di rumah sakit darurat. Nah, masyarakat Sulut sendiri bagaimana Pak penanganannya terkait dengan penggalakan, terutama terkait protokol kesehatan? Ini kan ada kampanye untuk sosialisasi 3M, menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan juga mencuci tangan. Bagaimana penggalakannya sejauh ini Pak? Ya, saya kira dalam penggalangan ini kita lakukan secara sistematik benar. Artinya kita lakukan sosialisasi terus dan kita juga mempersiapkan masker. Masker juga termasuk hand sanitizer yang kita beli, yang kita buat. Ya, kita buat karena Sulawesi Utara itu kan masyarakat memproduksi alkohol sendiri. Istilahnya namanya cap tikus di sana. Dan pemerintah membeli hasil produksi masyarakat. Kita kerjasama dengan Balai POM, kita kerjasama dengan Ultras Samratulangi, kita memproduksi hand sanitizer sendiri, sehingga kita bagi-bagikan. Karena kita memang anggaran refocusing anggaran COVID kita hampir 201 miliar yang kita lakukan ini, sehingga kita gunakan betul-betul untuk penanganan kesehatan. Karena dari anggaran ini ada tiga kita lakukan kita lakukan pembiayaannya. Satu langsung penanganan kesehatan, pembiayaannya itu tadi penanganan kesehatan, pembiayaan untuk membeli APD, termasuk pembuatan rapid test itu tadi. Terus juga kita perbaiki rumah-rumah sakit, misalnya rumah sakit pusat Kando, ada satu barak kita perbaiki, sehingga apabila ini cukup dia menampung pasien-pasien yang ada. Begitu juga tadi rumah-rumah singgah kita perbaiki semua. Dan kita persiapkan obat-obat juga, vitamin. Dan satu, semua perawat-perawat di rumah sakit yang menangani langsung kita siapin juga. Ada hotel kosong yang kita tempatkan para. Berarti mereka tidak pulang Pak, selesai bekerja tidak pulang ya? Tinggal di rumah sakit. di hotel yang kita siapkan. Ada hotel yang khusus memang karena turis tadinya banyak, kan kosong, ya kita pakailah dengan diskon yang murah, sehingga mereka tidak berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah. Nah, itu yang kita lakukan. Yang kedua tentunya kita lakukan
uh, kegiatan pengamanan sosial, anggaran itu tadi. Yang ketiga dalam rangka penanganan dampak ekonomi. Nah, kita bantu UMKM. Itulah sumber-sumber dana refocusing kita 200 miliar kita lakukan di dalam rangka penanganan COVID ini. Baik. Nah, dengan anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah dan juga upaya pemerintah, khususnya timnya Pak Oli nih Pak ya untuk menangani COVID-19, apakah masyarakat Sulut sendiri cukup patuh Pak untuk dari dalam dirinya sendiri begitu, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kebersihan secara umum? Ya memang ini kita pada saat ini saya membuat Pergub 44 tentang kebiasaan dalam kehidupan baru. Situ ada aturan-aturan yang kita buat dan kita sosialisasi kepada masyarakat. Ternyata masyarakat cukup menyadari apa bahayanya COVID-19 ini kalau mereka tidak melakukan 3M itu, ya kan? Memakai masker, mencuci tangan. Nah, kalau mereka tidak melakukan itu, tapi paling penting saya kira saya mendorong masyarakat kita untuk lebih mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Ya kan Sulawesi Utara ikan murah, banyak ikan, ya toh, ikan murah, sayur-sayuran banyak. Kalau mereka mengkonsumsi ini dengan baik, saya kira ketahanan tubuh itu lebih tinggi. Tadinya kan awal-awal masyarakat pada ketakutan sampai mau ke pasar nggak berani dan segala macam, sehingga mau mereka makan apa yang ada di rumah, ya kan? Jadi setelah kita mulai sosialisasi, masyarakat lebih berani sedikit. Ya memang kita harus hidup bersama COVID ini, ya kan? Nah itu mulai kelihatan masyarakat mulai menyadari, ekonomi juga di Sulawesi Utara mulai bergerak. Dengan situasi kondisi ini. Pak, dengan 5 rumah sakit tadi dan juga 15 ya rumah sakit tambahan, apakah tenaga medisnya mencukupi Pak? Bagaimana kesiapan tenaga medis? Tenaga medis kita cukup karena ada 400, hampir 500 lah tenaga-tenaga dokter yang ambil spesialis. Di Sulawesi Utara kan kita punya Universitas Samratulangi. Kedokteran. Nah dia punya dokter-dokter dari manapun seluruh penjuru yang ambil spesialis di Universitas Samratulangi. Nah, kita bersyukur karena pemerintah sangat memperhatikan mereka sehingga mereka mendapat insentif. Insentif kalau nggak salah waktu saya sama Pak Menkes menyerahkan insentif itu per bulan sekitar 7,5 juta kalau nggak salah selama sampai Desember dan itu diberikan sekaligus. Sehingga mereka terbantu. Mereka terbantu ya, karena mereka terbantu untuk bayar uang kuliahnya, itu istilahnya residen kok, kalau dokter-dokter residen. Jadi mereka juga ikut bersama-sama melakukan pekerjaan mulia ini. Nah bagaimana dengan bantuan kepada masyarakat Pak? Kalau tadi kepada tenaga medis sudah, kepada masyarakat? Ya kepada masyarakat kita langsung tadi saya katakan anggaran kita 201 miliar, yang satu penanganan kesehatan, kedua penanganan sosial, ketiga tadi bantuan buat UMKM. Nah, kepada masyarakat bantuan sosial kita lakukan, kita bagikan awal-awal seluruh sembako kepada seluruh masyarakat. Tapi data kita ini sedikit berbeda, karena data kita kerjasama dengan Kanwil Agama. Kanwil Agama bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama semua. Mendata semua ini dari misalnya dari masjid, kan dia tahu jemaahnya yang perlu bantuan. Jadi program yang dilakukan oleh Pemprov bekerja sama dengan masjid-masjid untuk mendata gereja, yang jadi seperti itu. Karena mereka kan punya data lengkap bahwa jemaahnya yang perlu dibantu siapa, ya kan? Jadi kami drop situ, ditempel namanya di masjid, di gereja, siapa-siapa yang harus mendapatkan, sehingga hampir 400.000 kita keluarga yang kita bagikan pada saat bantuan sosial ini. Jadi selain bantuan sosial dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid dan gereja, apakah Pemprov juga melakukan program-program lainnya Pak? Ya program-program lainnya banyak. Jadi kita lakukan pasar murah. Kita lakukan pasar murah dalam rangka menjaring orang-orang yang tidak terdata di dalam diakonianya
dari lembaga-lembaga keamanan. Jadi kita lakukan pasar murah di beberapa titik dalam rangka menunjang juga masyarakat yang tidak terjangkau itu. Yang ketiga juga yang tadi kita katakan bahwa UMKM kita bantu, termasuk para petani tadi yang membuat produk-produk minuman itu kita beli semua itu. Kita beli, kita buat hand sanitizer sendiri sehingga satu sisi bermanfaat secara langsung karena kita mendapatkan harga murah, si petani juga pembuat cap tikus tidak ada alkohol beredar di pasaran karena kita sudah beli semua sehingga juga jadi saling bermanfaat lah semua kegiatan ini. Oke, baik Pak. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami masih dengan calon gubernur petahana Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Leaders Corner masih bersama calon gubernur petahana Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Pak, tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai pandemi COVID-19 dan bagaimana penanganannya di Sulut. Sekarang kita mau melihat bagaimana potensi Sulawesi Utara. Kita tahu Sulawesi Utara punya banyak potensi untuk mengangkat tentunya perekonomian domestik ya Pak ya. Untuk itu bisa mungkin Pak Oli ceritakan bagaimana besarnya potensi Sulawesi Utara mungkin terkait komoditas unggulannya terlebih dahulu nih Pak. Ya, saya kira memang posisi Sulawesi Utara karena berada di bibir Pasifik, bibir Pasifik tadi sangat strategis dalam rangka ini. Kita tinggal menggali apa yang ada di posisi Sulawesi Utara ini sehingga bisa kita pasarkan kemanapun. Jadi potensinya sangat besar. Pertama kalau kita bicara rempah-rempah, kita punya cengkeh, pala, kopra, coklat, kita punya semua itu di provinsi Sulawesi Utara. Nah, kedua juga dalam hortikultura kita juga lengkap karena posisi Sulawesi Utara juga itu dari bibir pantai itu dari nol sampai di ketinggian 1.200 meter. Jadi sangat berpotensi. Jenis tanaman apapun bisa tumbuh di Sulawesi Utara ini. Nah itu sejak saya jadi gubernur, saya mendorong pertama semua potensi pertanian dan perikanan kita. Karena itu yang menjadi dorongan bagi masyarakat secara langsung dari Miangas sampai dengan Pinoguluman. Dari perbatasan ini semua itu potensinya hampir sama semua. Cuma terkendala di kita kan di transportasi. Nah, transportasi ini yang menjadikan syukur kita akhir-akhir ini kita sudah bisa tembus transportasi kita sudah bisa langsung ke Jepang, kita mengekspor hasil-hasil potensi kita ini. Sehingga banyak hasil pertanian kita dan juga perikanan kita sudah bisa terangkut secara langsung dengan Garuda langsung sampai di Jepang, Narita. Jadi dalam jarak tempuh sekitar 5 jam 20 menit lah kira-kira itu. Sehingga kalau kita mengekspor ikan tuna apalagi, ikan tuna sangat diminati di sana, itu di bawah 8 jam sudah sampai di pasar kira-kira begitu. Nah dalam target kita sebenarnya cuma ikan tuna. Tapi ternyata rekrut juga rempah-rempah kita. Ya kan? Nah, kemarin ketiga kali, kita udah 3 kali ekspor ya. Kemarin sudah ikut juga ikan hias. Nah, jadi ikan hias dari laut Manado ini yang sangat banyak itu sudah dipasarkan juga ke Jepang, termasuk ikan air tawar, ikan nila. Nah, kalau di Manado dong bilang ikan mujair, ya toh. Ke Jakarta ikan nila. Itu juga sudah dipasarkan. Kemarin saya cek itu ada 300 kilo yang terangkat bawa bersama-sama dengan tuna. Begitu juga hasil-hasil pertanian lain. Misalnya gula aren. Gula aren kemarin sudah
dia bawa juga itu sekitar hampir 50 kilo gula aren juga ikut diperdagangkan ke sana. Dan sumber ikan tuna kita ini sudah mulai dari Pulau Sangir, Kabupaten Sangihe sudah masuk. Kemarin sekitar 300-an kilo tuna dari Sangir sudah bisa kita kirim ke Jepang. Jadi artinya potensi kita di bidang pertanian dan di bidang perikanan itu pasarnya sudah mulai terbuka. Nah, diawali dengan Jepang, kemudian targetnya negara-negara mana target lagi, kita Pak? pasti ke Taiwan. Jadi target kita masih di Asia Timur nih. Asia Karena Timur kita yang jadi kita main tahu persis. target. Nah, sekarang memang saya lagi berupaya ini untuk mendorong kita bisa masuk China. Nah, masuk China karena kebutuhan di China juga bayarnya di sana sudah kontak kita. Cuma kan kalau ke China, kalau kita masih pakai pesawat Airbus 330-200 sangat sedikit ini ngangkutnya ini. Nah, saya lagi mencoba beberapa teman untuk berinvestasi secara langsung untuk kargo langsung. Jadi bukan, kalau sekarang kan kita masih pakai pesawat penumpang nih, yang bawa ke Narita. Nah, kalau ada pesawat kargo langsung mungkin bisa lebih banyak angkut barang-barang kita ini sehingga harga lebih murah dan tentunya masyarakat Sulawesi Utara akan merasakan secara langsung manfaat ini. Karena produk kita sangat banyak. Nah, selain hasil pertanian dan juga hasil perikanan yang memang terkenal punya potensi yang sangat baik bagi perekonomian Sulut. Sulut juga terkenal dengan pariwisatanya nih Pak, Manado terutama ya Pak ya, dengan keindahan lautnya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana sektor pariwisata berkembang di sana Pak? Saya kira memang awal-awal kami jadi gubernur memang pariwisata kita yang datang itu 1 tahun masih 25.000 orang, ya kan? Bukan 25.000, ya 25.000 orang. Tapi sejak saya menjadi gubernur, sasaran pertama kita pariwisata, sehingga kita promosi dan kita lakukan terobosan untuk buka penerbangan langsung dari China. Ada 10 provinsi di China yang kita datang. Ternyata sangat berminat sehingga 1 tahun itu hampir 150.000 sudah masuk. Kira-kira kan begitu. Tapi sayang masuk pandemi. Nah, tapi di saat-saat pandemi ini pun semua lokasi pariwisata awal-awal kita tutup. Tapi dengan adanya sistem penanganan COVID yang sangat baik, koordinasi antara kabupaten, kota, dan provinsi di Sulawesi Utara, sehingga memungkinkan untuk kita membuka kembali. Nah, sejak kemarin, sebelum saya cuti, kita udah buka lagi wilayah-wilayah spot-spot pariwisata yang diinginkan oleh masyarakat, udah kita buka lagi. Tanggapan turis asing bagaimana Pak? Apakah sudah mulai berdatangan ke... Ini kan terus saja semuanya kalau kita buka langsung datang. Cuma kan masih ada aturan-aturan yang harus kita sama-sama bicarakan dengan pemerintah pusat sehingga turisnya bisa langsung datang ke sini. Karena mereka juga sudah, para tur operator yang ada di Eropa maupun yang ada di Cina apalagi, sudah berkomunikasi terus sampai sejauh mana kesiapan pemerintah Sulawesi Utara untuk menerima turis kembali. Termasuk karantina, 14 hari seperti itu Pak ya? Mereka menanyakan secara detail apakah kita harus karantina, itu harus kita... Nah, kalau turis lokal sejauh ini tanggapannya seperti apa? Kalau turis lokal sejauh ini sudah jalan, karena lebih banyak sekarang orang main di laut. Nah, main di laut, ada yang turis lokal datang mancing, ya kan, dia tinggal di cottage-cottage yang ada di laut. Sejauh ini kalau turis lokal sudah berjalan seperti biasa karena penerbangan kita kan sudah jalan baik. Nah, Garuda ada, Lion ada, Batik ada. Jadi saya kira di penerbangan masuk ke Sulawesi Utara sudah jalan bagus, sehingga manfaat juga sudah mulai kelihatan, kota sudah mulai hidup lah. Nah Pak, nanti setelah COVID-19 ini berakhir, kemudian setelah katakanlah vaksin ditemukan dan dunia pariwisata sudah mulai ramai kembali,
potensi terbesar apa dari pariwisata Sulut yang akan dikembangkan? Termasuk mungkin daerah-daerah mana saja yang menurut Pak Oli ini punya potensi paling besar untuk digarap? Sebenarnya potensi pariwisata di 15 kabupaten kota kita ini semua sangat indah dan cantik, terutama potensi wisata lautnya ya. Nah, tapi kan tidak mungkin kita lakukan langsung ke 15 kabupaten kota ini. Nah, sasaran kita pertama tentunya apa yang sementara infrastruktur kita siapkan sampai hari ini jalan terus itu di kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ada di Likupang. Itu menjadi target kita karena infrastrukturnya kita sementara siapkan, marinanya kita lagi sementara siapkan, hotel juga sementara bangun di wilayah situ, sehingga ini menjadi primadona kita. Karena jalan juga kita sementara infrastruktur jalan dari bandara ke sana kita langsung sementara perbaiki. Nah, nanti juga jalan tol kalau sudah nyambung sampai ke ujung Bitung sana, dia masuk ke Likupang lebih cepat. Jadi memang target kita semua kabupaten kota ada. Tapi tentunya kita harus mempunyai satu wilayah yang betul-betul kita bersama-sama kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kabupaten untuk mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur di wilayah Likupang ini. Oke, nah bicara mengenai jalan tol tadi ada Pak Oli singgung. Kita tahu juga bahwa baru-baru ini Presiden Jokowi meresmikan jalan tol pertama di Sulawesi Utara. Dan tentunya Pak ini akan memberikan dampak bagi mobilitas warga dan juga sektor usaha. Bagaimana kemudian potensi Sulawesi Utara ini terakselerasi dengan adanya jalan tol? Saya kira ini memang kita berterima kasih ya, karena jalan tol ini menjadi sesuatu yang barang yang langka untuk di Sulawesi Utara. Ya, karena jalan tol ini kan sesuatu yang masih terlalu dianggap masyarakat di Sulawesi Utara kan biayanya mahal. Tetapi ini kan akan menarik investasi besar. Karena kita tahu persis semua investor dia akan melihat dulu transportasinya bagaimana, ya kan, ketersediaan energinya bagaimana. Nah, baru kita bisa bicara investasi akan datang. Dengan adanya jalan tol ini, dan jalan ini sangat strategis karena pintu keluarnya langsung berhadapan dengan kawasan ekonomi khusus Bitung. Nah, jadi transportasi ini akan mempermudah bagi investor. Dia mau ke Manado, dia mau lihat industrialnya yang ada di kawasan ekonomi khusus tersebut, sehingga mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di sini. Begitu juga kawasan ini dia langsung sampai ke pelabuhan. Jadi sangat menopang dari segi transportasi dari kapal, dia masuk ke pusat kota, dia terus nanti ke Bola Mongondo sana. Nah, rencana kita ke depan memang kita akan sambungkan jalan tol ini sampai kepada di wilayah Bola Mongondo. Jadi dia sampai di Minahasa Selatan sepanjang 74 km sehingga 12 kabupaten kota yang ada di wilayah daratan, karena kita ada 3 di pulau. Jadi bisa terjangkau oleh jalan tol ini. Sehingga berdampak sangat baik dalam rangka meningkatkan ekonomi, baik industrinya, baik pertaniannya, karena sangat mudah untuk menjangkau ke Pelabuhan Bitung ini. Baik, kita mau lanjutkan kembali perbincangan tapi setelah jeda berikut. Bagaimana kepemimpinan Bapak Oli Dondo Kambe di tengah krisis pandemi COVID-19. Kita akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi di Leaders Corner. Masih di Leaders Corners dan di 2 segmen sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga potensi besar di Sulawesi Utara. Dalam menjalankan ini semua, terutama di tengah pandemi, butuh kepemimpinan yang kuat. Nah, Pak Oli, bagaimana Anda mendefinisikan kepemimpinan Pak Oli sendiri? Ya, saya kira pada saat kita mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, Pak Stephen bersama-sama satu komitmen kita. Bagaimana pertama salah satu dari visi misi kita adalah melaksanakan
pemerintahan yang akuntabel. Ya toh? Nah, bagaimana kita melakukan hal ini sehingga pada saat kami terpilih kita melakukan evaluasi semua sumber daya manusia yang ada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Kita tahu persis mereka sudah berpengalaman, namanya ASN kan. ASN itu sudah sangat berpengalaman, mereka sudah jenjang karirnya, ya kan, dari pangkat masih 3A, 3B, 3C sampai terus, begitu juga pendidikan kejenjangan, ya kan, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, kan itu memang. Tetapi komitmen kita dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sehingga kepemimpinan kita juga transparan dan terbuka di pemerintahan, kita lakukan pertama semua dievaluasi. Nah, kita bekerja sama dengan HIMSI, itu Ikatan Psikologi Indonesia, Sarjana Psikologi Indonesia, begitu juga kerjasama dengan kepolisian, Pusdiklat Kepolisian yang melakukan, kita lakukan tes kompetensi, kan, tes semua, tes kejiwaan termasuk situ. Nah, jadi kita tahu persis supaya waktu kita menempatkan orang dalam ini sesuai dengan istilah the right man, the right place, ya. Jadi pas di mana dia punya kemampuan, itu yang kita gambarkan sehingga kita menempatkan orang atau kita melakukan rolling tidak sekedar subjektivitas kita. Nah, itu yang saya gambarkan di dalam seluruh ASN. Kadang-kadang kan namanya pegawai ini berganti pimpinan itu kan stres ini semua, ya kan? Ada stres, waduh saya mau dipakai atau enggak, saya mau di ini. Nah, kita lakukan itu. Nah, dasar itulah yang kita diskusikan saya sama Pak Wakil saya, Pak Stefan, ini loh data orangnya yang bisa kita lakukan. Ternyata ini. Jadi kalau kita lakukan rolling memang betul-betul tidak subjektivitas kita, agar supaya perjalanan pemerintahan kita dalam 5 tahun ke depan betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pemerintahan kita yang betul-betul pemerintahan yang mau melaksanakan tugas tanggung jawabnya bagi kesejahteraan masyarakat. Syukur selama 5 tahun ini tidak ada gejolak di antara seluruh pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 yang kita tempatkan sehingga berjalan secara baik lah semua. Dan mereka merasakan juga sampai hari ini mereka merasakan, karena mereka kan ini sudah bekerja dari beberapa gubernur, ya toh? Mereka tinggal membanding-bandingkan ini gubernur ini bagaimana tipenya, ini bagaimana. Nah itu ya, supaya jangan timbul satu gangguan. Sehebat apapun seorang pemimpin tanpa didukung penuh oleh teamworknya dari bawah, saya kira tidak akan berhasil. Nah, karena sistem di pemerintahan itu kan betul-betul kita harus tata dengan baik. Nah, Pak Oli sudah paparkan tadi bagaimana strategi kepemimpinan dengan sistem manajemen yang terencana dan objektif ya Pak ya, sehingga dengan bergantinya pimpinan di bawahnya juga tetap stabil begitu, tidak ada gejolak. Nah, ketika pandemi krisis COVID-19 ini datang, ini kan membutuhkan suatu kepemimpinan yang sifatnya cepat begitu Pak, efektif, efisien, dan juga harus mengkoordinasikan gagasan secara cepat. Nah, apa yang Bapak lakukan di masa kritis seperti ini Pak, sehingga implementasi dari rencana itu bisa berjalan dengan baik? Ya memang pada saat terjadi COVID-19 ini, yang jadi beban berat kan ada 3 dinas itu, ya kan? Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, ya kan? Sama Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini kalau pembebanan pekerjaan ini tidak mampu 3 orang menangani secara cepat, ya kan? Ini 3 ini karena terbatas. Bayangin dia menyalurkan, misalnya Dinas Sosial akan menyalurkan seratusan ribu bantuan sosial, ya kan, kepada masyarakat. Begitu juga Dinas Kesehatan, dia harus menangani juga sekian ribu pasien yang tadi sudah 4.000 sekian pasien dengan segala macam.
Dinas Tenaga Kerja dia harus berhadapan dengan buruh yang orang pegawai-pegawai yang tutup dan di PHK. Iya. Kalau kita cuma bebankan ketiga orang ini pasti tidak akan berjalan. Nah itulah yang saya bilang tadi, kita langsung koordinasikan di bidang keasistenan kita, kita sama-sama. Jadi beban kerja ini tanggung jawabnya memang dinas masing-masing. Tapi beban kerjanya ini bisa kita distribusi kepada dinas-dinas yang lain dalam rangka penanganan distribusi dan pengawasan yang ada di lapangan, sehingga kekompakan di dalam satu teamwork itu sangat perlu kita lakukannya. Selalu saya ajarkan mereka bagaimana kalau kita kerja bersama hasilnya pasti besar. Kalau kita kerja sendiri-sendiri hasilnya pasti kecil, karena ada ibarat kita gotong royong. Bagaimana gotong royong harus bersama-sama. Kalau di Sulawesi Utara itu ada bahasanya kita mapalus. Mapalus itu zaman dulu orang-orang tua kita, siapa mau bangun rumah sama-sama mereka bangun untuk membangun rumah di kampung. Jadi pekerjaan ini harus tangani bersama-sama, bukan karena masalah kesehatan hanya dinas kesehatan aja yang menangani. Dan ini kelihatan terbentuk di dalam ritme kerja seluruh ASN yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Pak Oli, kemudian kalau Anda mengambil keputusan, apa yang kemudian menjadi hal yang paling Anda utamakan, terutama dalam masa kritis seperti ini? Ya saya kira kita harus ambil keputusan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu kita mengambil keputusan. Misalnya pada saat pandemi itu Maret, semua pusing. Mau cari APD susah, ya kan? Cari APD susah, cari rapid test susah, mahal lagi harganya. Masker medis saja susah, Masker Pak, medis susah. Ya kita ambil keputusan apa yang bisa. Kontak jaringan, oh bisa, saya minta izin Menteri Kesehatan. BNPB bisa nggak saya beli langsung dari sumbernya ya. Kalau nggak ada di Indonesia, saya misalnya dari Cina saya beli, oh diizinkan, harus ambil keputusan. Asal semua sesuai dengan prosedur yang ada. Itu aja kita ambil keputusan. Kalau kita tunda-tunda tanpa menunggu, atau ini takut A, takut B, takut C, ya itu pasti nggak jalan. Saya ajarkan mereka begitu, ambil keputusan. Asal jangan ada udang di balik rempeyek, kira-kira begitu. Oke, baik. Kita mau lanjutkan kembali perbincangan, namun setelah jeda berikut ini sekali lagi. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami di Leaders Corner. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Leaders Corner, masih bersama calon gubernur petahana Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe. Pak Oli, tadi kita sudah bicara panjang lebar nih Pak mengenai potensi Sulawesi Utara, bagaimana COVID-19 di Sulawesi Utara, dan juga sedikit mengenai gaya kepemimpinan Anda. Sejauh ini apa yang membuat Anda terinspirasi atau termotivasi untuk terjun ke dunia politik, Pak? Saya kira saya memang dari syukur ya. Saya bersyukur karena waktu di SMA, saya masih di SMA, tetangga kiri kanan saya di Kota Manado itu pemimpin-pemimpin partai politik. Oh, tetangganya. Tetangganya, nih, Pak, ya. Okay. Ya kan, sebelah sini ketua, kalau nggak salah dia ketua PNI Manado. Di sebelah kiri saya tetangganya ada ketua Parkindo Manado juga kalau nggak salah. Kita masih dari kecil, ternyata. Nah, setelah saya SMA, ini partai-partai kan berfusi. Nah, kan berfusi jadi satu partai, PDI waktu itu. Nah, zaman kita tahu persis kalau zaman itu sangat dominan kan pemerintah waktu itu. So, habis fusi jadi pemilu tahun 78. Nah, jadi susah mencari petugas partai di TPS. Saya masih SMA kelas 1. Karena nggak ada, jadi saya belum memilih. Saya belum bisa nyoblos gitu. Belum bisa nyoblos. Udah diajak jadi saksi di TPS, ya kan? Jadi saksi TPS lagi. Nah, dari situ sampai saya SMA diajak-ajak lah ikut kegiatan nasionalis yang ada di sana. Itu jalan lah sampai tamat SMA.
karena saya tamat tahun 80-an SMA, saya mau kuliah di Manado tidak dikasih. Disuruh ke Jakarta karena kalau berpartai di Sulawesi Utara kan zaman tahun 80-an nggak ada perusahaan swasta. Semua kalau nggak pegawai negeri, pegawai bank, ini semua. Ya kan gitu. Saya 10 bersaudara paling kecil. Nah, kakak saya kan ada pegawai negeri, ada tentara, Tapi tidak ada yang kabri. terjun ke politik, Pak? Ya, orang zaman itu kan tidak ada. Karena semua pegawai negeri, tentara, kabri kan gitu. Jadi semua ada hubungan dengan pemerintahnya. Karena bapak saya bilang, kamu nanti susah saudaramu sini, kamu ke partai sendiri lain. Jadi saya dikirim ke Jakarta. Nah, itulah. Nah, waktu Pak Oli mulai melihat atau terjun lah katakanlah ke dunia politik dari SMA ya Pak ya, asal mulanya itu. Apa yang Bapak lihat, Bapak rasakan, kemudian menggerakkan Bapak dan kemudian bisa berpikir, oh saya mau masuk dunia politik dan ada yang saya mau capai di sini. Apa? Nah itu tadi, setelah saya Jakarta, ternyata pergaulan politik tambah lebih luas. Karena berada di pusat politik. Republik tercinta kita ini kan Jakarta. Jadi pada saat kuliah, ya saya banyak berhubungan dengan orang-orang semua, ternyata lebih tertarik. Tapi prinsip saya setelah saya melihat hal itu, saya bilang ini saya harus memperkuat diri saya dulu. Jadi setelah tamat kuliah saya kerja. Nah, saya memperkuat diri saya kerja dulu, berbisnis dan segala macam. Nah, sampai sudah matang, masuk musim reformasi, mulai saya lebih diajak teman-teman di Manado lebih aktif. Jadi mereka ngajak saya ke Manado karena perlu dukungan. Nah, saya lebih aktif lah mulai di Manado, mulai 97. Nah, saya lebih banyak aktif, banyak ke Manado, sehingga terlibat secara langsung. Terlibat secara langsung pada saat Bu Mega bisa diizinkan untuk memimpin partai kembali dan untuk ikut pemilu. Nah, saya sudah jadi pengurus. Nah pengurus Pak, biasanya partai. orang ikut politik kan ada yang ingin dicapai atau dirubah atau diperbaiki seperti itu. Ya Apa memang yang ingin ya Bapak tadi, capai dan Bapak dengan melihat perbaiki? hal-hal seperti itu, setelah banyak pergaulan, banyak membaca, kita tahu persis bahwa jalan satu-satunya kalau kita mau terlibat secara membuat sesuatu hal yang baru, tentu kita harus lewat jalur politik. Karena jalur politiklah satu-satunya di negara kita tempat menggembleng untuk menjadi pemimpin. Selama negara Kesatuan Republik Indonesia ada ini, kalau mau jadi pemimpin ya harus lewat partai politik. Nah, dari partai politik yang ada, itu saya katakan tadi, dari kecil saya sudah terbiasa melihat ada tetangga sebelah pimpinan PNI, sebelah pimpinan PNI yang terlalu fusi jadi PDI. Nah, pesannya Jadi, kayaknya cocok nih untuk anak-anak muda atau yang disebut kaum milenial nih Pak ya, kalau mau masuk ke dunia politik. Jadi itu yang saya melihat ke sana, bahwa politik itu sangat suci kalau kita betul-betul melakukan Padahal sesuatu. pandangan orang biasanya politik itu agak kotor Ya gitu itu, Pak. karena Tapi Pak Oli bilang suci ya. orangnya. Kenapa saya katakan politik itu suci? Karena kalau kita memang betul mau melakukan sesuatu, kita membuat suatu peraturan-peraturan yang untuk kesejahteraan rakyat, ada di sebagai politisi. Karena politisi yang membuat suatu undang-undang yang baik buat masyarakat. Eksekutif tinggal menjalankan. Nah, dia paling cocok, apalagi dia punya pengalaman sebagai politik di DPR, dia dapat membuat pada saat dia menjadi di eksekutif akan lebih lancar. Karena pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah ada di dalam pengalamannya. Sehingga sangat sederhana cara melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Saya nggak mau bilang apa, tapi itulah saya. Hampir 11 tahun saya jadi anggota DPR, ya kan. Sempat jadi pimpin ketua fraksi. Dan saya jadi gubernur. Begitu gampang saya menyelesaikan segala persoalan. Karena saya tahu persis kemana saya harus mengadu kalau ada hal-hal yang harus kita tuntaskan. Nah, ini yang paling gampang. Jadi
politik itu sebenarnya kalau kita menjiwai, saya kira sesuatu yang sangat baik yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak ada politik, siapa yang mau ngatur negara? Kan nggak mungkin. Pak Oli, tadi Anda mengatakan bahwa sebelum Anda benar-benar terjun ke politik, Anda mau mempersiapkan diri dulu, seperti itu. Ya. Anda bekerja, segala macam. Pesan kepada anak-anak muda, katakanlah yang mau terjun ke dunia politik, apa yang harus mereka persiapkan? Mereka harus, masuk ke politik, tapi sebelumnya apa yang harus mereka lakukan nih Pak? Ya, pertama mereka harus mempersiapkan pendidikan mereka. Ya kan, apapun di negara tercinta kita ini, orang selalu melihat latar belakang pendidikannya. Dia tamat ini, kan kedua. Ya. Kedua, dia harus punya pengalaman dulu dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Supaya pada saat dia terjun benar-benar di politik, betul-betul dirinya sudah siap. Berarti ikut terjun di organisasi, Ikut organisasi. baik juga ya Pak. Jadi harus belajar semua dulu. Jangan karbitan. Kalau karbitan nanti masuk misalnya jadi anggota DPR lah ya, itu dulu nggak tahu mau ngapain juga di dalam situ dia. Tapi lebih baik dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Makanya dari SMA dia sudah aktif. Misalnya kalau memang ini waktu dia kuliah juga dia ikutin organisasi kemahasiswaan gitu. Ya. Nah, habis itu dia mempersiapkan dirinya dalam langkah finansial, dia belajar kerja dulu di mana-mana, atau dia wira swasta sehingga dia siap betul. Kalau dia siap betul, saya kira nggak ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan perpolitik kita ini. Baik. Sehingga dia cuma pikiran dia bagaimana dia berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat. Oke, masih ada waktu sedikit lagi, tapi kita harus hentikan dulu sejenak untuk jeda. Jangan kemana-mana, Leaders Corner masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di Leaders Corner dan sekarang kita akan masuk ke ranah yang lebih personal nih Pak ya. Bisa diceritakan mungkin bagaimana dukungan keluarga selama ini dengan aktivitas politik Pak Oli Dondo Kambe? Ya, saya kira tentu saya berterima kasih karena istri saya dan anak-anak saya sangat mendukung kegiatan sejak saya mulai masuk full di politik sejak tahun 99. Tahun 99. 99 itu 98 lah, 98 saya mulai masuk, dari mulai ditarik sebagai pengurus partai di tingkat Kota Manado, baru di provinsi, sampai hari ini saya di Dewan Pimpinan Pusat. Nah, jadi dukungan istri saya sangat ini karena dia menyerahkan pilihan kepada saya dalam rangka meniti karir. Begitu juga anak-anak saya sangat mendukung, sehingga mereka juga melihat bahwa apa yang saya buat lewat jalur politik ini banyak bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga dukungan mereka sangat penuh. Anak saya juga setelah tamat sekolah pulang dari Amerika, dia ingin belajar politik. Saya bilang udah kau jadi ketua PAC dulu di. Jadi sekarang sudah bawah. Ikut aktif di politik Ya, nih Pak ya? dari tingkat bawah. Supaya dia belajar dulu. Jangan mentang-mentang bapaknya ketua partai mau langsung dapat ini. Enggak, saya bilang harus belajar dari bawah, sebagai pengurus PAC dari bawah, sehingga dia tahu betul bagaimana berhadapan dengan masyarakat atau grassroots kita lah, sehingga dia tidak kaget. Karena kalau kaget juga bahaya. Ya. Nah, Pak Oli, di mata Bapak arti dan makna keluarga seperti apa? Ya, saya kira dalam kehidupan pribadi saya, arti marta keluarga itu sangat penting. Karena apapun yang kita lakukan buat keluarga kita, bukan buat siapa-siapa. Kalau kita bisa memenuhi keluarga kita dengan baik, memanage keluarga kita dengan baik, tentu kita bisa melakukan itu juga di luar dengan baik. Kalau di keluarga kita sudah tidak bisa kita manage dengan baik, bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang baik di luar. Jadi itulah arti keluarga bagi saya, menjadi cermin bagi apa yang kita lakukan nanti di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi pengikut kita. Ya kan? Pengikut maupun penggemar ya. Pengikut dan penggemar. Penggemar, karena beda ini. Pengikut dan penggemar berbeda ini.
Kalau pengikut betul-betul dia ikutin. Kalau penggemar kalau dia nggak suka pindah dia. Oke. Nah Pak, terakhir mungkin kita ingin tahu apa pesan-pesan atau nasihat yang Bapak tanamkan untuk anak-anak Bapak, terutama untuk tadi yang mau ikut terjun ke politik. Mungkin dari dulu ada yang Bapak tanamkan kepada anak Bapak sehingga tertarik untuk juga join politik. Jadi memang saya mengajari mereka tentang politik itu seperti apa, supaya mereka tidak kaget. Karena zaman sekarang kan mereka baca kalau buka medsos kan, seolah-olah politik ini sesuatu yang ujung-ujungnya neraka ini, kan gitu. Makanya saya tanamkan mereka bagaimana politik itu harus sebenarnya. Makanya anak saya yang kecil malah dia ambil kuliah di King College itu jurusan ekonomi politik. Katanya, kenapa kamu ambil itu, saya tanya. Biar bisa berbuat lebih banyak bagi masyarakat katanya. Nah, kan gitu. Karena ya dasar dari apa yang dia lihat, ternyata politik itu sangat baik karena bisa membuat suatu kebijakan yang membawa masyarakat lebih sejahtera ke depan. Oke. Baik, terima kasih Pak Oli atas waktunya di Leaders Corner CNN Terima Indonesia. kasih. Semoga segala usahanya makin sukses ke depan dan di masa cuti ini menjadi masa yang efektif buat Pak Oli. Amin. Baik. Dan itulah tadi perbincangan kami bersama dengan calon gubernur petahana Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, mulai dari penanganan COVID-19 hingga kepemimpinan di tengah pandemi. Dan demikian Leaders Corner kali ini, saya Frida Litwina, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.